Shalom anak-anakku, senang sekali bisa jumpa dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang paling penting, kalian masih tetap semangat untuk tetap belajar online. Nah anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar tentang hati nurani, memilih yang benar. Hari ini kita akan belajar tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin dengan dasar firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-28. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai dengan segala kegiatan pembelajaran kita di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang baik ini. Kami masih tetap belajar. Kami mohon pimpinan dan tuntunanmu Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan materi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menilai diri sendiri dalam hal disiplin. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan definisi disiplin. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat disiplin. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh tindakan disiplin dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu definisi disiplin. Ada banyak definisi konsep mengenai disiplin, tetapi umumnya pengertian disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta mentaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Pelaksanaan disiplin akan senantiasa merujuk pada norma, peraturan, dan patokan-patokan yang menjadi unsur penentu perilaku, dan juga ada unsur kontrol terhadap perilaku supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disiplin amat diperlukan dalam rangka mengatur perilaku dan tata kehidupan manusia, apalagi anak-anak, remaja, dan kaum muda. Ada pakar psikologi yang mengatakan perilaku manusia setelah dewasa sangat ditentukan oleh pola asuh dan disiplin yang ditanamkan sejak kecil. Disiplin menjadi prasyarat penting dalam pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan. Manfaat disiplin yang pertama adalah untuk menata kehidupan bersama. Di sekolah disiplin diperlukan untuk menata kehidupan peserta didik di sekolah dan demi terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas. Di rumah disiplin dibutuhkan untuk menata kehidupan keluarga sehingga setiap orang paham apa hak dan kewajibannya dan bagaimana melaksanakannya. Peserta didik baik di sekolah maupun di rumah adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri, sifat, kepribadian, latar belakang, dan pola pikir yang berbeda-beda. Akan tetapi sebagai makhluk sosial dalam hubungan dengan orang lain, diperlukan norma, nilai, peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang kedua adalah melatih dan membangun kepribadian. Kepribadian ini menyangkut sikap, tingkah laku, dan perkataan seseorang turut ditentukan oleh lingkungan di mana ia hidup dan bertumbuh, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Seseorang yang terbiasa hidup disiplin sejak kecil di rumah maupun di sekolah akan membawa pengaruh positif bagi pembentukan kepribadiannya. Dan kepribadian terbentuk melalui latihan dan disiplin, dan itu tidak dapat terbentuk dalam waktu 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan disiplin bagi pembentukan kepribadian seseorang. Rumah dan sekolah merupakan situasi strategis bagi pembentukan kepribadian seseorang melalui disiplin. Manfaat yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Disiplin menyebabkan kehidupan menjadi tertib dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang kondusif di setiap lembaga. Di sekolah dan di rumah dapat tercipta situasi yang kondusif bagi semua penghuni karena tata tertib dan peraturan dijalankan dengan baik.
Aturan di sekolah dan di rumah, jika tidak dijalankan atau ditaati, ada sanksi atau hukuman yang harus diterima. Peran hukuman atau sanksi amat penting sebagai pendorong agar peserta didik mau melaksanakan tata tertib dan aturan yang berlaku. Bagian yang ketiga adalah tujuan disiplin. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dan menyadari hak milik orang lain. Dan yang kedua, untuk mengerti larangan-larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkah laku yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat, untuk belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman. Bagian yang keempat adalah pemberian hukuman atau sanksi. Menurut Tina Rahmawati, hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang harus diterima dan dikerjakan siswa karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Berikutnya kita akan melihat disiplin di sekolah. Apabila di sekolah disiplin dikembangkan dan ditetapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen, maka akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik. Disiplin dapat mendorong peserta didik belajar secara konkret dalam praktik hidup tentang hal positif, melakukan hal baik dan benar dan menjauhkan diri dari hal negatif. Sekolah merupakan lembaga kedua setelah rumah atau keluarga yang dapat membawa anak-anak bertumbuh menjadi manusia berguna bagi dirinya, bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Hukuman merupakan cara sekolah memperingati dan memberitahu peserta didik bahwa perilakunya tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi peraturan pada peserta didik amat perlu, bukan hanya pada waktu peserta didik diterima di sekolah, melainkan harus nantiasa diulang setiap ada kesempatan yang tepat sehingga berbagai aturan dan tata tertib dapat tertanam dalam pikiran dan hati peserta didik. Disiplin tidak hanya dituntut di sekolah saja, tapi juga di dalam keluarga. Keluarga dalam hal ini orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus jadi teladan bagi anak dalam hal disiplin. Aturan dan tata tertib di rumah harus dijalankan secara konsekuen. Orang tua hendaknya konsisten dalam menerapkan aturan. Tiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing supaya peran dapat efektif, maka dibutuhkan aturan-aturan yang mengikat secara tidak tertulis. Disiplin yang diajarkan di rumah bertujuan mempengaruhi remaja supaya dapat berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kaitannya dengan apa yang diyakininya salah atau benar. Bagian yang terakhir dalam pembelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri sikap disiplin, yaitu yang pertama, ketaatan kepada aturan, norma, dan etika yang berlaku. Yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. 3. Mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Dan yang kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apakah sampai di sini kalian dapat mengerti? Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita telah belajar tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat untuk melatih disiplin. Orang yang memiliki disiplin diri membuat dia dapat memanfaatkan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Disiplin diri bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus sehingga disiplin menjadi kebiasaan dalam hidup. Sekian pembelajaran kita kali ini.
Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang terakhir, yaitu bab 14 dengan judul materi Remaja Kristen yang Disiplin. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Ibu harap semuanya dapat kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik ya. Oke anak-anak, sebelum kita selesai, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus membuatkan jadwal harian kalian mulai dari pagi hari sampai pada sore hari. Nah, tugas harus kalian kumpul sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas di sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri seluruh pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.